Terbongkarnya skandal perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kajarnet kini berujung pada prahara perceraian rumah tangga Randy Kajarnet dengan Lady Nayoan. Ada hal kontras yang kini terjadi pada Randy dan Syahnaz. Ya, saat Randy berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangga pada sidang beragenda mediasi dengan Lady Nayoan yang terlihat tegang dalam amukan amarah karena kecewa dengan Randy dan hendak menyudahi pernikahannya mereka melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Kemarin, pada saat yang sama, Syahnaz tertangkap kamera tengah tersenyum saat berwisata menggunakan pesawat jet pribadi. Ada apa di balik senyum Syahnaz yang baru-baru ini dimaafkan JJ atas pengakuan perselingkuhannya dengan Randy? Seperti apa hasil telisik pakar ekspresi atas arti senyum Syahnaz tersebut? Seperti apa pula perjuangan Randy mempertahankan rumah tangganya dengan Lady yang berada di tubir perceraian? Tak hanya itu, demi mendapatkan kata maaf dari Lady Nayoan, Randy Kajarnet kini tengah berjuang menghapus tato foto Syahnaz di punggungnya. Terkait hal tersebut, Randy kini tengah dalam proses konsultasi dengan ahli tato. Tetapi lantaran proses menghapus tato sulit dan butuh waktu yang lama, benarkah Randy berniat menimpa wajah Syahnaz dengan wajah Lady Nayoan istrinya? Yang juga mengejutkan adalah pernyataan Ustadz Dery Sulaiman kepada JJ yang menganjurkannya untuk menceraikan Syahnaz yang mengaku telah berselingkuh. Anjuran Ustadz Dery tersebut merujuk pada syariat agama Islam yang diyakini JJ dan Syahnaz. Lantas, seperti apa pula hukuman bagi pelaku perzinahan menurut hukum agama? Benarkah suami atau istri yang berzina harus menjalani hukuman dirajam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Lady Nayoan menceraikan Randy Kajarnet yang ketahuan berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah tak main-main. Proses perceraian tersebut telah sampai pada agenda sidang mediasi yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Baik Lady selaku penggugat maupun Randy selaku tergugat tampak hadir di pengadilan didampingi kuasa hukum masing-masing. Tetapi ketika proses mediasi berlangsung, ekspresi ketegangan pada wajah keduanya terlihat jelas. Keduanya membawa harapan berbeda. Randy berjuang mempertahankan rumah tangganya tetap utuh bersama Lady alias rujuk. Sedangkan Lady ingin mengakhiri rumah tangganya sekaligus menuntut hak asuh atas ketiga anaknya. Kan juga masih dalam usaha untuk memperbaiki rumah tangga saya juga demi anak-anak, demi istri, semuanya. Sekali lagi ya, mohon doa dan supportnya ya. Saya pegangin. Lurus. Izin teman-teman. Tolong Pak ya. Doain aja, semoga Lady masih bukain pintu maafnya buat saya. Masih dikasih kesempatan, jadi minta doanya ya buat saya ya, lewat kuasa hukum masing-masing. Apa yang mau saya sampaikan ke Lady, ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama Lady, hubungan keluarga saya. Ya lebih tepatnya apa yang mau saya sampaikan, karena kan yang menggugat Lady. Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tetap utuh. Ya intinya masih di situ aja.
Buka jalan, kasih jalan. Ayo, kasih jalan. Kasih jalan. Ayo, tunggu. Gimana untuk hari ini persiapannya kalian? Kasih jalan, Pak. Kasih jalan, Pak. Gimana persiapannya untuk hari ini kalian? Sini lurus. Berdoa kak, Sidangnya diurusin. semoga kasih jalan Sidangnya kali Mas. bisa berjalan dengan baik. Makasih ya kak, makasih banyak, doain ya kak ya. Hari ini tuh baca gugatan yang dihadirin oleh baik penggugat, prinsipal maupun tergugat prinsipal. Dah oleh majelis diajukan supaya berdamai mediasi. Tadi oleh majelis ditunjuklah hakim mediasinya adalah Bapak Basuki. Tergurat kekecewaan pada wajah Lady Nayawan kepada Randy Kajanet yang selama ini telah mengkhianati cinta dan janji pernikahan mereka. Randy menyadari kekecewaan dan sakit hatinya Lady sang istri. Randy tampak menyadari kesalahannya yang ia buat selama ini terbilang fatal dan besar, sehingga membutuhkan perjuangan besar pula untuk mendapatkan maaf atau pengampunan dari Lady Nayawan. Randy Kajarnet tak menyangka bahwa efek dari skandal perselingkuhannya dengan Shana selama ini bakal berakibat fatal, yaitu terancam hancurnya rumah tangga dan kebahagiaan anak-anaknya. Menyadari hal tersebut, Randy kini berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahannya apapun permintaan Lady Nayawan, asalkan ia mau rumah tangga mereka kembali utuh. Buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Ya rujuk, ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya. Ditemui usai sidang mediasi, Lady Nayawan tetap pada komitmennya untuk bercerai dengan Randy Kajarnet. Ya, tampak bahwa kalbu Lady kini hancur oleh sikap Randy yang telah menyeleweng dalam soal cinta dan janji perkawinan mereka. Terlebih lagi, Randy tampak masih terguncang karena tak kuasa membayangkan rumah tangganya berada di tubir perceraian. Untuk menyelamatkannya, Randy Kajarnet mengaku saat ini ia selain rajin beribadah, juga berkonsultasi dengan salah satu pendeta untuk terus membimbing dirinya secara keagamaan serta agar dirinya bisa memperbaiki diri. Di balik perjuangan itu, selain karena rasa cinta dan kangen yang masih berpendar untuk Lady Nayawan, juga kepada anak-anaknya. Randy Kajarnet bahkan mengaku kangen bisa ke gereja bareng lagi dengan Lady Nayawan. Kangen ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengennya itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi, maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Nah, itu yang dikangenin, karena apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia. Saya sendiri sih, saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga, itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya.
Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Memang Pak Randy lebih sekarang fokus kepada keluarga, kelihatan mungkin sudah sering juga ikut ibadah, terus juga dekat sama anak, jadi mungkin ngajak main dan lebih banyak mungkin di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah lihat. Sekarang juga mungkin saya coba tambahkan juga fokus pekerjaan. Beberapa kali juga saya tanya kepada Pak Randy, memang Pak Randy menyatakan bahwa dia sekarang lebih fokus pekerjaan untuk cari penghasilan juga tentunya. Di lain sisi, kondisi Syahnaz terbilang kontras. Meski belum meminta maaf kepada Lady Nayawan secara langsung ataupun melalui sosial media, Syahnaz yang tampak menebar senyum khasnya justru terlihat sedang asyik naik jet pribadi bersama keluarga besar Sultan Andara Raffi Ahmad dalam suatu liburan. Bahkan momen tersebut dibagikan seolah hendak memperlihatkan bahwa Syahnaz sedang berbahagia karena rumah tangganya dengan JJ saat ini tampak baik-baik saja. Buat saya, Syahnaz tuh tipenya yang lompat-lompat ini nih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ya dia lagi di pesawat bareng kakak iparnya gitu, bareng keluarganya lah gitu. Di situ dia ya biasa aja gitu. Nggak ada tanda-tanda bahwa dia sedih, dia apa segala, nggak ada. Tapi bukan berarti kita bisa bilang bahwa dia sama sekali nggak nyesal. Kita nggak tahu, lebih tepatnya itu. Karena apa? Kemungkinan besar tipikalnya Syahnaz adalah tadi yang lompat-lompat tadi. Ya lagi di situ dia happy-happy aja gitu. Dan tiba-tiba lagi sendirian, lagi di toilet aja misalnya. Tiba-tiba klik, dia ingat gitu, bisa dia tarik nafas panjang terus dia sedih gitu, bisa aja. Memang ada orang yang karakteristiknya, personalitasnya, ada orang yang kalau nginget megang sesuatu masalah dipegang lama gitu. Ada orang yang kalau ada masalah dia lompat-lompat dan bisa teralihkan. Ya, tetapi masing-masing punya kelebihan kelemahannya. Yang megang terus ini, dia perencana yang handal, orang yang sanggup mengingat dengan sangat baik. Nah, sementara yang lompat-lompat tadi, dia orang lebih spontan. Dia orang yang bisa lebih bikin orang ketawa, bikin segala macam. Karena dia ketawa lepas. Begitu diingat masalahnya lagi, sedih lagi bisa. Heboh, Syahnaz asik liburan dengan naik jet pribadi saat Randy berjuang mempertahankan rumah tangga dengan Lady Nayawan. Lantas, seperti apa upaya keras Randy untuk menghapus tato foto Syahnaz di punggungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saat Syahnaz asik liburan dengan naik pesawat jet pribadi, Randy Kajarnet sibuk mempertahankan rumah tangga dengan Lady Nayawan pada persidangan cerai beragenda mediasi kemarin. Usai mengikuti persidangan yang belum membuahkan hasil tersebut, Randy Kajarnet yang mengakui kesalahan besarnya di masa lalu, di mana ia telah dibutakan cinta terlarangnya dengan Syahnaz, hingga berujung menato punggungnya dengan foto Syahnaz yang berukuran cukup besar, kini seolah menjadi mimpi buruk bagi Randy yang skandal perselingkuhannya tersebut telah dibongkar oleh istrinya Lady Nayawan. Menyesali skandal perselingkuhan tersebut, Randy berjanji untuk menghapus tato Syahnaz di tubuhnya. Tetapi, lantaran prosesnya butuh waktu yang lama dan menghadirkan rasa sakit luar biasa, Randy Kajarnet akan menimpa muka Syahnaz kabarnya dengan muka Lady Nayawan istrinya. Agar prosesnya berlangsung cepat, Randy mengaku saat ini tengah menjalani proses konsultasi dengan ahli tato. Lantas, seperti apa tanggapan Lady Nayawan atas usaha dan perjuangan Randy tersebut di tengah usahanya untuk menceraikan ayah 3 anak ini? Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga.
Kalau hapus kan agak lama ya. Pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Tahu bagian mana ya pasti ya bagian muka. Iya. Nanti saya bakal kasih tahu teman-teman juga. Aduh, kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku nggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini. Menghapus tato Syahnas di tubuh Randy merupakan bagian dari upaya Randy untuk menunjukkan kepada Syahnas bahwa ia benar-benar menyesal dengan perbuatannya melakukan perselingkuhan dengan Syahnas dan ingin menebus kesalahannya tersebut. Menghapus tato juga sebagai bentuk perjuangan Randy Kajarnet untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan yang telah ia sakiti hatinya selama ini, serta berharap Lady memaafkan dirinya. Harapan terakhir Randy adalah Lady mencabut gugatan perceraiannya atau mau rujuk lagi dengan dirinya dan membangun kembali rumah tangga dan cinta yang selama ini mulai runtuh dan membangun kembali kebahagiaan bersama buah hati mereka. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya membuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Nah, itu hapus tato memang dari keinginan sendiri atau memang syarat dari Lady sendiri? Enggak, saya sendiri. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya, ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Randy Kajarnet ingin segera menghapus tato wajah Syahnas agar bisa rujuk dengan Lady Nayawan. Lantas, seperti apa hakikatnya ajaran agama terkait istri atau suami yang berzina? Dan benarkah suami seharusnya menceraikan istrinya yang terbukti atau mengaku telah berselingkuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Besarnya tekad Randy Kajarnet untuk menghapus tato wajah Syahnas di punggungnya dengan harapan bisa mendapatkan kata maaf dari Lady Nayawan. Di sisi Syahnas, ia tampaknya tidak membutuhkan perjuangan untuk dimaafkan oleh JJ atas terkuaknya skandal perselingkuhannya dengan Randy. Namun, sikap maaf JJ terhadap Syahnas, di mana tidak dilanjutkan dengan menceraikannya, rupanya dinilai keliru kalau merujuk pada hukum agama Islam seperti yang dikemukakan para pemuka agama. Seperti dijelaskan oleh Ustadz Dery Sulaiman, bahwa istri yang diketahui berzinah atau mengaku telah berzinah dalam Islam, hukumnya harus diceraikan oleh suaminya. Selain itu, menurut Ustadz Dery, jika merujuk pada syariat agama Islam, istri atau suami yang berzina maka harus dihukum rajam. Kalau berzina itu sebetulnya tidak ada ampun, ya, mau laki-laki mau perempuan, sama aja hukumannya jelas. Kalau terbukti bang, hukumannya dalam Islam itu rajam bang, bukan dituntut cerai lagi, tapi dirajam itu dikubur badannya, kepalanya dibikin batu kan itu. Itu kalau kita mau bicara syariat agama. Kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya bang, bukan memaafkan dia, tapi menceraikan dia. Karena memang saya sering dengar dari para ulama, kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Nah, ini bahaya bang. Jadi kalau seandainya tidak ada rasa cemburu, mama maaf ya, ada laki-laki yang membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain. Kemudian tidak ada rasa cemburu,
istrinya berpelukan dengan laki-laki di depan dia. Ini kadang udah jadi budaya kan, dan ini jadi sebuah permasalahan sosial yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, jadi laki-laki dayus ini yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itu kata Nabi diharamkan mencium bau surga, Bang. Nah, itu maksudnya. Jadi kemarin aku tuh sempat ditanya, kalau laki-laki mengetahui istrinya berzina, maka dia harus menceraikan. Nah, begitu. Tapi kalau perempuan mengetahui suaminya kawin lagi, itu gue bilang gitu kan, itu kan kalau menikah lagi kan bukan maksiat, tapi mesti dibuat dengan cara yang benar. Kalau dia diam-diam itu pun tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi kalau orang menganggap orang nikah 2, 3, 4 itu adalah sebuah kemaksiatan, itu bukan. Itu adalah syariat agama yang dibolehkan bila mampu. Bila tidak mampu, satu lebih baik, gitu Bang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.